wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bu Nurul pada pertemuan yang kedua kelas 11 semester ganjil Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau kemarin kita pertemuan pertama membahas mengenai kontrak belajar, kemudian perkenalan. Untuk pertemuan kedua kita sudah akan mulai memasuki materi. Sebelum kita masuki materi, tidak bosan-bosannya semua guru mengingatkan betapa pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Oke, kemudian untuk materi yang pertama kelas 11 Sejarah Kebudayaan Islam pada semester ganjil, yaitu adalah mengenai Bani Umayyah. Ya, sebelumnya Ibu sedikit mengingatkan materi pada kelas 1. Jadi bahwa babakan kekhalifahan itu berurutan dari mulai masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah Rasul meninggal digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dengan Ali. Setelah Ali meninggal digantikan oleh kekhalifahan Bani Umayyah yang akan kita pelajari di kelas 11 semester ganjil ini. Oke, kita masuk materi. Mengenai Bani Umayyah yang perlu kalian tahu pertama adalah mengenai sejarah singkat lahirnya Bani Umayyah. Mengenai awal mula berdirinya Bani Umayyah, kemudian siapa saja sih khalifah-khalifah yang pernah memimpin pada dinasti Umayyah dari mulai Umayyah berdiri sampai dengan runtuhnya dinasti Umayyah. Oke, kita masuk pada awal mula berdirinya Bani Umayyah. Yang pertama perlu kita tahu bahwa Umayyah itu berdiri atau lahir pada tahun 661 Masehi, kemudian mengalami keruntuhan pada tahun 750 Masehi. Kemudian mengenai pendiri Bani Umayyah. Oke, anak-anakku sekalian, meskipun kalian nanti tidak hafal seluruh khalifah pada Bani Umayyah karena memang banyak dari mulai berdiri sampai dengan runtuh, tetapi setidaknya wajib kalian tahu siapa sebetulnya pendiri Bani Umayyah. Ya, bisa dilihat pada slide. Jadi pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian ini tidak kalah penting. Jadi asal nama Umayyah ini diambil dari nama kakek buyutnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Apakah benar bahwa Umayyah ini adalah nama diambil dari nama kakek buyutnya Muawiyah bin Abi Sufyan? Oke, kita buktikan. Jadi di sini Ibu tampilkan mengenai silsilah Bani Umayyah, bisa kalian lihat. Ya, dari atas sendiri adalah nama Umayyah. Umayyah di sini ini adalah maksudnya nama seseorang ya, bukan nama kelompok atau bani, tapi nama seseorang. Jadi kalian lihat ada nama Muawiyah pada skema silsilah yang Ibu tampilkan pada slide. Yang mana? Iya. Yang tertera dengan nama Muawiyah 1 ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau ada yang bertanya, Ibu kenapa tidak disebutkan Muawiyah bin Abu Sufyan? Kemudian yang bawah ada Yazid 2, Yazid bin Muawiyah. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kalian perhatikan dulu. Jadi, nama Muawiyah 1 di sini ini adalah merupakan Muawiyah bin Abi Sufyan yang Ibu sebutkan tadi sebagai pendiri dinasti Umayyah. Kalau Ibu sebutkan tadi bahwa nama Umayyah ini berasal dari nama kakek buyutnya, apakah benar? Oke, kita urutkan. Muawiyah ada berada di sini ya, ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Atasnya Muawiyah ini menunjukkan bapaknya Muawiyah. Siapa? Abu Sufyan. Berarti benar, Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah Muawiyah anak dari Abu Sufyan. Kemudian di atasnya Abu Sufyan ini ada nama Harb. Nah, Harb di sini menunjukkan, karena menunjukkan panah ke bawah sini, berarti Harb itu ayah dari Abu Sufyan. Berarti Abu Sufyan bin Harb.
Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Baru kemudian skema ini menunjukkan ke atas lagi. Ini menunjukkan bahwa Harb ini adalah anak dari Umayyah. Jadi kita urutkan. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb, kemudian bin Umayyah. Bisa kalian simpulkan? Muawiyah ini adalah anak dari Abu Sufyan. Berarti Harb siapanya? Ya, Harb adalah kakek dari Muawiyah. Berarti Umayyah? Ya, kakek buyutnya dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Dari sini sudah paham? Ya. Jadi Umayyah ini merupakan diambil dari nama kakek buyutnya pendiri pertama dinasti Umayyah. Kemudian selanjutnya, dalam sejarahnya Bani Hashim dengan Bani Umayyah ini sering terlihat lebih unggul Bani Umayyah ketimbang Bani Hashim. Kenapa demikian? Padahal Bani Hashim ini merupakan baninya Rasul. Ya, ada beberapa referensi mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Bani Umayyah selalu terlihat lebih unggul ketimbang Bani Hashim. Faktor yang pertama, bahwa Bani Umayyah ini berasal dari keturunan keluarga bangsawan. Jadi keseluruhan keluarga Umayyah ini adalah dari golongan bangsawan. Kemudian faktor yang kedua yang sering terlihat menunjukkan bahwa Bani Umayyah selalu terlihat lebih unggul ketimbang Bani Hashim adalah Umayyah itu memiliki banyak harta. Jadi termasuk Bani Umayyah ini memiliki kedudukan dan kekayaan yang banyak. Kemudian selanjutnya faktor yang ketiga, bahwa Bani Umayyah memiliki 10 anak yang terhormat dan menjadi pemimpin di masyarakat. Jadi ini juga menjadi faktor kenapa Bani Umayyah selalu terlihat lebih unggul ketimbang Bani Hashim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.